Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zilka Tania. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya sekarang di semester 3A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari matkul Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Oke guys, langsung saja kita masuk ke video ini. Jadi langsung saja kita menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tadi pertanyaannya, jelaskan menurut saudara bagaimana urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon guru profesional. Bagi saya, pentingnya kita tuh dalam mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon guru profesional itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena pelajaran itulah yang akan membantu kita dalam memahami bagaimana kerja di sekolah. Terus tidak cuma itu gitu juga mengelola pembelajaran secara efektif dan berstruktur, serta meningkatkan mutu melalui pembinaan dan pengawasan yang tepat. Selain itu juga membantu mereka belajar bekerja sama dengan pihak sekolah, seperti siapa, kayak kepala sekolah, terus guru-guru lainnya, terus staf administrasi. Untuk apa mereka bekerja sama? Ya tadi, untuk mencapai tujuan pendidikan yang sama. Nah, dengan demikian itu guru profesional kita yang calon guru profesional ini akan lebih siap menerima tantangan dalam dunia pendidikan. Karena kita udah ada bekal dalam mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan, yang dimana materi-materi itu adalah tentang membantu kita gitu bagaimana dalam mengelola kelas, terus bagaimana dalam kelas itu menjadi efektif, terus peraturannya juga terstruktur gitu kan. Nah, kita itu kalau misalnya kita mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan itu, ya dapat kayak benteng gitu, benteng kita, dan supaya kita tuh lebih siap. Nah, dengan demikian itu dapat membantu mereka menjadikan calon guru ini lebih siap dalam menghadapi dunia pendidikan, terus menjadikan calon guru itu profesional dan berkelanjutan. Selain itu juga dari itu kita bisa mengelola kelas gitu kan, bagaimana kelas itu berjalan dengan sesuai dengan peraturan, efektif, terus juga kita bekerja sama dalam mengelola pembelajaran yang efektif dan berstruktur. Terus kita juga dapat memahami bagaimana cara kerja sekolah itu, terus meningkatkan mutunya melalui pembinaan dan pengawasan yang tepat. Mau dari pengawasannya ya dari Sapam atau dari CCTV kan. Setiap kelas atau setiap sekolah itu kan pasti ada CCTV. Terus pembinaannya harus tepat juga. Mungkin ya menurut saya penting sekali sih, kalaupun misalnya calon guru profesional itu harus mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan. Ya salah satunya kalau misalnya kita bilang paling simpelnya, ya itu tuh sebenarnya buat benteng kita sebelum jadi guru. Jadi kayak kita tuh diajarkan di situ untuk lebih siap
apapun. Kalau misal jadi guru, kita tuh harus siap dalam hal apapun. Nah, di situ sebelum kita siap dalam hal apapun, diajarkan dulu tuh satu persatu bagaimana kita sebagai guru nih, kita mau jadi jalan guru nih, kita harus gimana ya, bagaimana cara mengelola kelas supaya efektif, terus bagaimana juga kita bekerja sama dengan sekolah. Nah, di pelajaran itulah kita semua akan diajarkan bagaimana kita itu bisa menjadi guru yang siap dalam menerima tantangan dalam dunia pendidikan. Serta kalaupun misal kita udah menguasai pelajaran ini, dapat membantu kita menjadi guru yang profesional. Karena apapun itu kita semua bisa kerjakannya. Mungkin sekian jawaban dari nomor 1 ini. Kita lanjut ke jawaban nomor 2 atau topik pembahasan nomor 2. Oke guys, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan menurut saudara hubungan antara manajemen dan administrasi dalam tujuan pendidikan. Pentingnya hubungan mereka itu apa gitu. Oke, kita menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi menurut saya manajemen dan administrasi dalam tujuan pendidikan itu sangat-sangat berkaitan, dan keduanya itu memiliki konsep yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya yaitu kalau manajemen pendidikan. Nah ya, manajemen pendidikan ini adalah proses pengelolaan, perorganisasian, perencanaan. Sama juga pengertiannya sama kayak administrasi. Cuman bedanya mereka berdua, kalau manajemen itu lebih berfokus kepada pengelolaan sumber daya manusia, materi, terus keuangan. Nah, itu semua tujuannya untuk apa? Ya untuk tadi, untuk mencapai tujuan pendidikan. Terus yang kedua yaitu administrasi. Administrasi ini lebih berfokus kepada pengelolaan kegiatan pendidikan, supaya kegiatan pendidikan ini lebih efektif dan efisien. Untuk apa itu semua? Ya tadi, kembali lagi untuk mencapai untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kalau dibilang keduanya itu sangat berkaitan atau tidak, pentingnya tidak gitu dalam tujuan pendidikan, ya keduanya itu sangat-sangat penting. Bahkan dalam praktek pun keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kayak cuman administrasi aja, tidak ada manajemen juga tidak bisa. Dan sebaliknya juga tidak cuman administrasi aja, tapi mereka berdua nih memang tidak bisa dipisahkan gitu Ketika ada manajemen pasti ada administrasinya gitu. Jadi ya mereka tuh saling memiliki konsep yang sangat-sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan tadi kan. Terus kalau tujuan pendidikan itu manajemennya efektif dan efektif, terus administrasinya baik, maka ya tujuan pendidikan itu akan tercapai dengan sempurna, dengan baik, dengan apa yang ditujukan gitu Tapi kalau misalnya keduanya atau salah satunya ndak ada gitu kan, atau keduanya pun ndak tercapai, tapi kalau misalnya keduanya itu tidak tercapai, ya maka tadi ndak dapat dibilang bahwa bisa memenuhi tujuan pendidikan. Sedangkan manajemen itu memiliki berfokus kepada pengelolaan sumber daya pendidikannya, sedangkan kalau administrasi itu berfokus kepada pengelolaan kegiatan pendidikannya. Jadi keduanya itu sangat-sangat berkaitan, terus keduanya itu sangat-sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Ya setiap kayak administrasi kalau misalnya diberikan contoh kayak misalnya keuangan. Jadi manajemen ini keuangan gitu kan berfokus kepada pengelolaan kayak keuangan gitu kan, sumber daya keuangan. Kalau keuangannya lancar, terus keuangannya dijalankan dengan baik, otomatis administrasi atau kegiatan pendidikannya juga
berjalan dengan baik. Karena apa? Karena kalau kata orang itu ada duit, ada barang gitu kan, ada duit ada hasil. Jadi kalaupun misalnya di dalam tujuan itu tidak ada manajemen, ya mungkin administrasinya itu kurang sempurna bagi saya, menurut saya ya. Karena memang mereka berdua itu tidak bisa dipisahkan. Salah satu dari mereka berdua itu memang betul-betul tidak bisa dipisahkan. Emang sangat-sangat penting. Contoh tuh gini, kalau secara logika, manajemen yang efektif butuh administrasi yang baik. Sebaliknya juga, administrasi yang baik juga membutuhkan manajemen yang efektif dan efisien. Tujuannya karena apa? Karena capai tujuan pendidikan ini tadi. Mungkin ini jawaban nomor 2. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Oke, kita menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu di situ bertanya, jelaskan menurut saudara bagaimana peran guru dalam administrasi pendidikan. Terus apa-apa saja kendala yang dihadapi dalam lapangan. Nah, jadi peran guru dalam administrasi pendidikan itu sangat-sangat penting, walaupun peran utamanya guru itu sebagai pendidik. Jadi, peran guru dalam administrasi pendidikan itu yang pertama, mengelola kelas dan siswa. Jadi guru itu harus bertanggung jawab dengan kelasnya, terus siswanya, baik dari kehadiran, nilai, terus yang terakhir perilaku siswa. Terus yang kedua yaitu mengelola rencana pembelajaran. Jadi guru juga harus mengelola rencana pembelajaran itu supaya efektif dan sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga yaitu guru juga harus mengelola dokumentasi. Nah, di situ tuh ya guru harus dokumentasi dengan sesuai dengan pembelajaran pendidikan. Terus ya seperti nilai rapot, terus kemajuan mencatat kemajuan siswa. Terus yang keempat ya pertemuan dengan orang tua. Nah, pertemuan dengan orang tua ini guru harus menyampaikan apa-apa saja kemajuan siswa ini, terus apa-apa saja masalah siswa ini dalam pembelajaran. Terus yang kelima yaitu guru harus mengikuti prosedur yang ada gitu, harus mematuhi peraturan. Jadi ya peran guru dalam administrasi pendidikan itu ya tadi kan semuanya itu sangat-sangat penting, baik dalam mengelola kelas, terus dokumentasi, terus mengelola rencana pembelajaran, bertemu dengan orang tua, terus harus mematuhi prosedur. Ya peran guru dalam administrasi itu ya memang sangat sepenting itu gitu walaupun peran utama guru yaitu sebagai seorang pendidik. Dan selain sebagai seorang pendidik, guru juga penting berperan penting dalam administrasi pendidikan. Karena kalau dipikir peran guru dalam administrasi pendidikan ini ya salah satu yang akan dikerjakan guru ketika dia menjadi guru gitu. Terus kita masuk kepada kendala yang terjadi di lapangan, yaitu ya kendalanya yang pertama yaitu peran guru yang berat gitu guru harus mengajar, terus harus mengolah juga, harus ya pokok kalau guru nih tidak cuma ngajar gitu dan itu sih salah satu kendala yang terjadi di lapangan gitu kan. Terus yang kedua yaitu dengan perilaku murid. Ada murid yang perilakunya ndak sopan atau yang kurang gitu kan, banyak kayak ndak sopan sama kita. Ya kita sebagai guru harus mendidik dia supaya berperilaku yang baik dan sopan. Itu sih kendala-kendalanya dalam menghadapi siswa. Terus sumber daya yang ada. Nah, sumber daya yang ada nih kadang guru mengajar nih tapi kayak
kebutuhannya itu kurang di sekolah itu. Misalnya nih guru tetap mengajar tapi kebutuhan kayak buku atau papan tulis atau spidol atau apapun itu yang ada di kelas kayak kipas angin ya, untuk kenyamanan mereka untuk belajar ya itu tidak ada gitu bah. Nah itu juga termasuk salah satu besar kendala guru dalam lapangan, karena setiap murid nih kan kalau misalnya dia udah belajar pengennya kayak nyaman, karena kalau misalnya mereka nyaman otomatis pembelajaran yang kita sampaikan kepada mereka ya mereka cepat tangkapnya gitu kan. Nah sebenarnya kendala yang paling utama ya sumber daya yang ada di sekolah itu yang sering dipermasalahkan gitu kan, entah dari papan tulis yang tidak ada atau spidol yang tidak ada atau kipas angin yang tidak hidup atau AC-nya ada tapi tidak hidup ya, itu semua bakalan menjadi kendala yang akan ada di lapangan. Mungkin banyak juga kendala-kendala lainnya. Dari sekian banyak kendala, saya memilih kendala itu karena memang itu yang sering terjadi di lapangan. Mungkin sekian penjelasan dari saya pribadi. Oke guys, jadi itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab dari ketiga soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Bunda Misda. Maafkan jika saya ada salah kata terus menyakiti hati penonton, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang nonton. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tamatlah sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.